Halo semuanya, jumpa lagi di Rixlab. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana menggunakan Fusion Page pada DaVinci Resolve. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan pada Fusion Page adalah memberikan beberapa komposisi efek-efek yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan video yang kita inginkan. Nah, sebelumnya ya, kita kemarin sudah pelajari bagaimana melakukan edit sound ya, menambahkan transition dan sebagainya. Itu semua kita lakukan pada edit page di bawah ya. Nah, untuk berikutnya kita bisa menggunakan Fusion Page ya di sebelah kanannya. Ini ada tulisan Fusion ya. Nah, Fusion ini merupakan menu di DaVinci Resolve di mana kita bisa memberikan efek-efek yang cukup menarik kita tambahkan ya, efek-efek bisa special effect nanti ya kita pelajari ya, terus kita tambahkan beberapa efek-efek yang sudah ada di sini ya, terus kita bisa berikan kepada video kita. Nah, pertama-tama kita tempatkan dulu di mana kita ingin menambahkan efek tersebut. Nah, misalnya saya tempatkan di sini ya, di bagian sini. Berikutnya kita pindah ke bagian Fusion Page. Nah, di Fusion Page ini ya terlihat bahwa menu utama dari Fusion Page itu adalah di atas itu ada dua apa namanya Windows ya tampilan, terus sebelah kanan ini ada inspektor. Nah, bagian bawah inilah yang sangat menarik ya kita lihat ya. Dia merupakan seperti notes ya. Ya, ada notes, ini notes ya, terus ada garis yang menghubungkan di antara nodes tersebut. Di sini pada umumnya di awal ya akan terlihat media in 1 dan media out 1. Jadi konsepnya adalah seperti input dan output. Inputnya adalah video yang ingin kita edit ya. Terus output ini video yang ingin kita hasilkan. Nah, kita akan melakukan proses penambahan efek-efek itu di antara garis ini ya. Di antara media in dan media out. Ya, misalnya saya panjangkan. Ini juga cukup menarik ya. Kita bisa drag and drop ya dimanapun kita inginkan. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya di bagian bawah ya kalau kita highlight di sini dan di sini ada dua tombol ya. Bisa left right ya, ini akan terlihat sebelah kiri ya, bisa left right. Nah, ini dua-duanya di sebelah kanan nih berarti ya. Kalau ini kita matikan yang media in, terus yang media outnya kita tambahkan. Oke, jadi seperti ini. Jadi sebelah kiri ini adalah in kita dan out kita sebelah kanan. Oke, selanjutnya di sini kita punya beberapa efek-efek yang umum digunakan ya. Ini simbol-simbolnya, button-buttonnya ya. Ada background ya, kita bisa tambahkan background, bisa tambahkan fast noise ya, text plus ya, paint dan sebagainya, sampai di sini ada 3D render ya. Nah, ini bisa kita gunakan, kita bisa coba-coba ya. Bisa juga kita klik kanan terus add pulse ya. Nah, ini ada banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan ya. Nah, pertama mungkin bisa saya menambahkan efek tertentu ya, misalnya dari sini efeknya, ini ada efek ya, misalnya highlight misalnya ya. Nah, saya tambahkan akan muncul highlight di sini ya. Terus kita bisa tempatkan di antaranya. Ini bisa kita matikan dulu, kita hubungkan in-nya di sini ya, out di sini. Nah, apakah efek highlight? Kita bisa lihat highlight, lihat di mana? Waduh, ada apa namanya kilau-kilau gitu ya. Wah, ini agak mencolok ya highlight gini ya. Nah, itu kita coba-coba nih. Dulu ya. Nah, itu kalau kita gunakan satu efek ya. Kita bisa juga menggabungkan beberapa efek menjadi satu ya. Namanya komposisi. Misalnya di sini kita tambahkan misalnya apa ya? Blur misalnya ya. Nah, kita tambahkan blur. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita klik di media in, terus kita klik apa namanya efeknya, langsung otomatis dia menambah di antaranya ya. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu di in dan out-nya. Blur ya, nah ini blur berarti kalau kita pakai blur
Wah, masih sama ya, berarti blurnya, nah, ini di kanan ini blurnya belum kita tambahkan. Nah, kalau kita tambahkan blurnya, wah blur ya, waduh benar-benar blur nih, tapi ini sepertinya tidak digunakan ya, ngapain juga kita membuat video yang blur, tapi kita bisa modifikasi blur ini menjadi yang sesuatu yang menarik, misalnya kita tambahkan namanya max ya, max itu bentuk yang kita bisa seleksi ya, ada di, nah ini max ya, ada rectangles, ada ellipse ya, ya misalnya rectangle, sorry ini salah ya, bisa rectangle, nah rectangle muncul nih ya, rectangle itu berarti kotak ya, sekarang kita masukkan kotaknya itu ke dalam blur, nah akan blurnya itu menjadi sebuah kotak ya. Nah kotak ini bisa kita edit, kita transform, nah, bisa kita apa namanya, panjang ya, kayak gini ya, tet, 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 tet. Nah, oke, seperti ini. Nah ternyata yang di blur itu adalah bagian dalam ya, harusnya kita ingin misalnya pinggir-pinggirnya saja yang di blur, berarti kita lakukan invert di sini ya, sebelah kanan ada invert, nah invert berarti, oh ini enak banget nih, nah inilah cakep ya, nah ini kita invert berarti samping-sampingnya nih yang ngeblur nih ya, nah blurnya juga kita bisa lebih blur lagi ya, ini lebih blur lagi nih, nah tapi ini seperti agak apa namanya, terlalu kaku ya, kita bisa soft edge ya biar nggak kaku-kaku banget, nah agak edge-nya itu kita agak kalemin ya, agak biar smooth, nah kita bisa tambahkan di sini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah bisa terlihat bahwa sebelah kiri sebelum ya, nah sebelah kanan ini hasilnya, jadi ada efek-efek pinggirannya ya, agak blur sedikit ya. Nah itu blur. Nah pertama kita tambahkan blur. Nah ini ada beberapa ya. Nah bisa kita tambahkan misalnya teks gitu ya. Teks ini kita ingin tambahkan judul gitu ya. Kita bisa judul. Berarti teks ini adalah. Nah ini karena di sini ada blur dan teks, berarti kita perlu gabungkan efek ini ya. Efek ini kita gabungkan dengan menggunakan merge. Nah ini ada merge ya. Merge ya. Terus merge ini kita gabungkan ke sini ya. Jadi konsepnya enak ya, kayak gambarin apa namanya, alur ya, flowchart gitu ya. Gambar kemana kayak gini. Nah, teks. Teks belum ada, kita tambahin misalnya trend trip ya, misalnya saya ingin ganti misalnya ini, kita bisa lihat di misalnya kita klik ini ya, teksnya trend trip kayak gini nih tulisannya, saya mau ganti yang mana ya, nah, ini ya size nya agak tinggi ya, agak ini lagi dikit, nah oke, terus kita lihat apakah dia keluar. Oh enggak ya, ternyata kita perlu merge ini mungkin. Nah ini bukan over, berarti help out ya. Nah trendnya udah kelihatan. Tinggal kita kita mainkan di sini nih button ya. Oke. Nah ini nih. Y-nya dimainin ke atas berarti ya. Ya. Jadi posisinya sekarang sudah. Oke, sekarang kita bisa matikan yang ini, kita bisa hidupkan yang ini. Oke, time tripnya, tulisannya, betulnya, alurnya.
Nah, bisa seperti ini ya, di tampilannya ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya, bisa kita gunakan ya. Oke, kita klik dulu ya. Nah, ini bisa kita gunakan banyak sekali nih, ada hue curves ya, corrector 3D. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menggunakan teks 3D ya. Jadi teksnya yang lebih apa namanya? Lebih ada konsep dimensinya ya, 3 dimension. Jadi ini basicnya ya, basicnya. Jadi kita bisa sesuai keinginan kita. Kita bisa tambahkan apa namanya? Nah, bisa klik kanan ya, klik kanan, add tools, ada banyak sekali efeknya, film. Ya ini bisa silahkan coba-coba ya. Ya, resolve FX blur ya, directional FX segala macam. Oke, demikian. Coba kita lihat ya di sini ya. Jadi tambah ini. Ya, oke. Jadi demikian tutorial dasar dari Fusion ya untuk menggunakan komposisi efek. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Ciao.